Martial Peak 3305. Tombak yang dilemparkan oleh Yang Kai langsung melewati tubuh Kaisar Realm Master ini dan terus maju. Beberapa Tuan Tanah Suci Brahma yang menghalangi jalan di depan semuanya mundur dengan ngeri ketika mereka melihat ini, tidak berani menghadapinya secara langsung. Di mana tombak itu lewat, itu meninggalkan bekas gelap di kehampaan yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pukulan ini benar-benar merobek space. Semua orang tercengang saat hawa dingin menjalar dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa seseorang dapat memiliki kekuatan brutal yang mengerikan. Saint Lord, Kaisar Realm Master yang memiliki lubang besar di dada dan perutnya setelah ditusuk oleh tombak nyaris tidak berhasil mencapai jarak 10 meter dari Su Changfeng sebelum batuk seteguk darah saat dia dengan lemah mengulurkan tangan ke arah Su Changfeng, tampaknya mencoba untuk menangkap kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya, itu semua sia-sia ketika tubuhnya lemas dan dia jatuh dari udara ke tanah, darah dan daging berceceran di mana-mana. 5 napas. 5 Kaisar Realm Master dibunuh oleh Yang Kai hanya dalam waktu 5 napas, tetapi sebelum mereka bahkan bisa menguji kekuatan sejati Yang Kai, mereka dihancurkan seperti 5 semut. Dunia menjadi sunyi ketika lusinan Kaisar Realm Masters dari Brahma Saint Land dan Netherworld menelan ludah dengan gugup, merasa seperti sedang bermimpi. Sosok Yang Kai berkedip saat dia berdiri di atas Bell Mountains and Rivers yang berputar, rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia berteriak keras, Yang Kai ada di sini, siapa yang ingin mati? Melihat sekeliling, tidak ada yang berani menatap matanya, semuanya mengalihkan pandangan. Lebih dari selusin kilometer jauhnya, Tang Seng dan Qian Xiuying tercengang, tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Apakah ini benar-benar Kaisar Orde Kedua? Bagaimana ini bisa menjadi Kaisar Orde Kedua? Bahkan Kaisar Orde Ketiga tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu, kan? Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa ada jenis orang di dunia ini yang bisa bertarung di atas wilayah mereka dan membunuh musuh yang kuat semudah makan, itu bukan seolah-olah mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mantan putra suci dari Tanah Suci Brahma, Zhang Hao, Zhang Xian, murid Master Sekte Fubo Netherworld, Yin Le Seng, putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Xi, dan Qi Gui semuanya termasuk dalam jenis ini dari orang. Mereka sering bisa mengalahkan lawan dari alam kecil di atas mereka dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh musuh mereka. Keberadaan seperti itu adalah para jenius yang terkenal. Selama mereka diberi cukup waktu dan ruang untuk tumbuh, pasti akan ada tempat bagi mereka di masa depan. Tetapi baru pada saat inilah Tang Seng dan Qian Xiuying menemukan bahwa sebenarnya ada perbedaan antara para jenius. Bahkan ada jenius yang lebih kuat di antara para jenius. Yang Kai memang telah membunuh 5 kaisar dari alam Kaisar Orde Pertama dengan kultivasi Kaisar Orde Kedua, yang tidak dapat dianggap sebagai pertempuran di atas wilayahnya, tetapi pemandangan barusan jauh lebih mengejutkan dan tidak dapat dipercaya daripada melihat seorang kaisar dari wilayahnya. Realm Kaisar Orde Pertama membunuh Kaisar Orde Kedua. Tidak heran Zhang Hao, Zhang Xian, dan Yin Le Seng semuanya mati di tangannya. Selalu ada surga di luar surga, dan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Sepasang mata indah Lan He bersinar cemerlang saat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, dia telah melanggar janjinya kepada Yang Kai dan dipenuhi dengan rasa bersalah. Kemudian, ketika dia melihat Yang Kai dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia pikir dia pasti sudah mati. Jika Yang Kai benar-benar mati di luar lembah serigala surgawi, maka masalah hari ini mungkin akan menjadi simpul di hatinya selama sisa hidupnya. Sayangnya, kultivasinya telah disegel oleh Tang Seng dan Qian Xiuying, jadi dia bahkan tidak bisa membantu dan hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Siksaan mental semacam ini benar-benar menyakitkan. Memutar kepalanya, Lan He memandang Tang Seng dengan tatapan rumit dan bertanya, Tuan, jika dia selamat, apakah Anda akan menyesalinya? Tang Seng gemetar ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Lan He masih sangat tidak puas dengan pilihan sebelumnya dan mengeluh, tetapi karena dia adalah tuannya, dia tidak bisa mengatakan atau meminta lebih banyak, jadi dia hanya menjawab dengan ringan, karena saya membuat pilihan, saya akan menyesalinya. Terlebih lagi, apakah Anda pikir dia bisa bertahan? Tidak dapat disangkal bahwa pembantaian nakal hanya dalam beberapa napas waktu benar-benar mengejutkan, menyebabkan hati seseorang melonjak dengan emosi. Juga tidak dapat disangkal bahwa Yang Kai jelas merupakan salah satu dari sedikit jenius di batas bintang. Dia hanya Kaisar Orde Kedua, namun dia sudah sangat kuat, jadi bagaimana jika dia menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga? Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Li Wuyi. Jika keberadaan seperti itu dapat berteman sebelumnya, itu akan sangat bermanfaat bagi lembah serigala surgawi, bahkan jika dia berasal dari wilayah selatan. Yang Kai memang meminta bantuan lembah serigala surgawi sebelumnya. Selama dia setuju untuk membawanya untuk menemukan pulau binatang roh, lembah serigala surgawi secara alami akan menjalin hubungan yang baik dengannya. Jika dia meminta bantuan lembah serigala surgawi di masa depan, apakah mereka akan takut dia tidak akan menjawab?
Harga kecil yang harus dibayar untuk pengembalian yang murah hati, siapa yang tidak suka kesepakatan seperti itu? Itulah mengapa Lan He mengajukan pertanyaan ini, secara naluriah ingin berteman dengan Maha Guru masa depan, tetapi lembah serigala surgawi melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Tapi premis dari semua ini adalah, dia bisa bertahan. Brahma, Saint Realm, dan Netherworld memiliki semua kekuatan mereka kali ini, jadi bahkan jika 5 kaisar dari alam kaisar Orde pertama meninggal, itu tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan karena mereka masih memiliki 2 kaisar Orde ketiga dan 7 atau 8. Kaisar Orde kedua, penampilan yang kayak luar biasa, tetapi hasilnya mungkin sudah diputuskan. Lan He tercengang oleh pertanyaan ini dan bertanya pada dirinya sendiri, dalam situasi seperti itu, dapatkah Yang Kai bertahan? Dia telah membunuh 5 orang dari pihak lain, dan mereka semua adalah Kaisar Realm. Ini jelas merupakan situasi di mana hanya satu pihak yang akan mati. Dalam pertempuran hari ini, Yang Kai akan terbunuh di sini, atau kedua sekte akan hancur, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Aku yakin dia bisa bertahan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Tang Seng dan Qian Xiuying, yang fokus di medan perang, terkejut karena mereka berdua tidak memperhatikan ketika seseorang mendekat. Meskipun sebagian besar perhatian mereka teralihkan, itu masih menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Namun setelah mendengar suara orang ini dengan jelas, keduanya langsung merasa lega. Karena yang mengatakan ini adalah Qi Gui, yang terkuat dari generasi muda kuil Ahan. Rambut merah dan mata merahnya adalah simbol yang paling jelas, dan dia adalah orang yang gila pertempuran dan haus darah. Seluruh wilayah timur sakit kepala karena tidak ada yang mau menjadi sasaran orang ini. Jika Lan He bukan seorang wanita, dia pasti sudah datang ke lembah serigala surgawi untuk melawannya. Penatua Qi sangat memikirkannya. Tang Seng mengangkat alisnya. Menurut senioritas, Qi Gui adalah juniornya. Tang Seng dan kuil guru kuil Ahan berasal dari generasi yang sama, tetapi Qi Gui adalah kaisar-kaisar dan penatua kuil Ahan. Prestasi masa depannya tidak akan lebih rendah dari Tang Seng, jadi Tang Seng tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya keponakan dan hanya bisa memanggilnya penatua Qi. Qi Gui mengangkat bahu dan tidak menjawab pertanyaan Tang Seng. Sebagai gantinya, dia memandang Lan He dan berkata, saudari junior Lan berpikir dia akan mati. Lan He menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya harap dia bisa bertahan. Qi Gui bersiul sembarangan dan menatap medan perang dengan penuh minat. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Lembah Tang, bagaimana kalau kita bertaruh? Mata Tang Seng berkilat, bertaruh untuk apa? Qi Gui menyeringai dan berkata, tentu saja ini taruhan. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya, lupakan, itu tidak ada artinya. Tang Seng bertanya dengan rasa ingin tahu, penatua Qi benar-benar berpikir dia bisa bertahan. Meskipun Qi Gui tidak menyelesaikan kata-katanya, bagaimana mungkin Tang Seng tidak tahu apa yang ingin dia katakan? Itu tidak lebih dari taruhan pada hidup atau mati Yang Kai. Qi Gui menganggukkan kepalanya dan berkata, aku percaya pada perasaanku. Tang Seng berkata, lalu mengapa kamu tidak bertaruh? Dia menanyakan ini bukan karena Tang Seng suka bertaruh, tetapi karena dia penasaran mengapa sikap Qi Gui berubah begitu cepat. Qi Gui tersenyum, ketika seekor gajah melawan singa, seekor semut hanya bisa melihat. Kualifikasi apa yang harus saya pertaruhkan untuk hidup atau mati orang lain? Bukankah itu melebih-lebihkan diri saya sendiri? Begitu dia mengatakan ini, Tang Seng, Qian Xiuying, dan bahkan Lan He menatapnya dengan ekspresi terkejut. Qi Gui adalah yang terkuat dari generasi muda kuil Ahan. Bahkan di seluruh wilayah timur dan batas bintang, dia adalah salah satu pemuda paling berbakat. Di wilayah timur, pada usia ini, mungkin hanya Yao Xi yang bisa menekannya, tapi Yao Xi adalah putra kaisar agung jiwa tenang dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bakat semacam ini pasti akan sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak akan pernah mau kalah dengan orang lain. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar membandingkan Yang Kai dengan seekor gajah dan menyebut dirinya semut. Jika seseorang tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika dia semut, lalu apa orang-orang di batas bintang, debu? Mata merah Qi Gui sedikit menyipit saat dia berkata dengan ringan, Tuan Lembah Tang berpikir aku terlalu memikirkannya. Tang Seng pulih dan berkata dengan senyum tipis, penatua Qi terlalu rendah hati. Sederhana, gumam Qi Gui pada dirinya sendiri. Mungkin dia bersikap rendah hati, tetapi perasaan ini tidak mungkin salah. Ketika Yang Kai bertanya kepadanya bagaimana dia harus memilih, dia bisa merasakan bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Yang Kai, dia pasti akan mati. Dia takut ajalnya tidak akan lebih baik dari 5 lainnya. Dan setelah melihatnya bertarung, perasaan ini menjadi lebih kuat, hampir sampai mempercayainya. Tang Seng berkata dengan kaget, penatua Qi bermaksud mengatakan bahwa 2 kekuatan besar akan berada dalam masalah hari ini. Qi Gui berkata sambil tersenyum, aku tidak mengatakan itu, aku hanya mengatakan bahwa orang itu akan hidup.
Dia telah mengikuti Fubo dan Su Changfeng sampai ke sini dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah kedua kekuatan besar itu tidak hanya menunjukkan kekuatan mereka di permukaan. Tapi dia juga tidak bisa mengetahuinya. Kedua kekuatan besar telah memberi Yang Kai banyak wajah dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, jadi bagaimana mungkin mereka masih menyembunyikan kekuatan mereka? Bahkan jika Yang Kai bisa melarikan diri hari ini, ajalnya tidak akan baik. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, ini adalah penilaian Qi Gui, tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Tang Seng berkata dengan ringan, kalau begitu mari kita lihat apakah penilaian Elder Qi benar. Tang ini masih merasa bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Meskipun tidak ada taruhan, keduanya sudah menyatakan pandangan mereka. Adapun hidup atau mati Yang Kai, mereka hanya bisa memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Sementara mereka berbicara, Yang Kai berdiri dengan bangga di Mountains and Rivers Bell, memandang mereka dengan jijik, dan tidak ada yang berani maju ke depan untuk menerima kematian mereka. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Melihat mereka tidak bergerak, Yang Kai menyeringai, memperlihatkan seteguk taring putih, karena semua orang sangat pendiam, maka raja ini tidak akan menolak. Tatapannya berbalik dan melihat ke arah Netherworld, matanya dingin dan membunuh, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ditatap olehnya, Fubo merasakan rambutnya berdiri, dan berteriak, lepaskan spanduk. Lebih dari 10 pembudidaya alam Kaisar Netherworld merilis harta rahasia mereka, yang semuanya adalah spanduk 10.000 jiwa dan spanduk laut darah.